Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Pengertiannya, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Konsep gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Penerapan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, dan frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Dampak gelombang elektromagnetik. Dampak negatifnya yaitu suatu riset menemukan bahwa paparan gelombang elektromagnetik dari Wi-Fi dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan, berupa perubahan endokrin, kerusakan DNA, kadar kalsium berlebih, kerusakan pada testis atau sperma, dan sebagainya. Headphone Bluetooth juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang lebih rendah atau yang disebut sebagai radiasi frekuensi radio. Paparan radiasi elektromagnetik berupa RFR yang tinggi dapat memicu tumor pada tikus. Radiasi Bluetooth dari headphone berpotensi untuk menimbulkan kanker atau dengan kata lain bersifat karsinogenik. Dampak positifnya yaitu gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio dipancarkan oleh suatu antena yang diterima oleh antena juga. Frekuensi gelombang radio mulai 30 kHz ke atas. Gelombang elektromagnetik berperan sebagai pembawa gelombang bunyi atau suara. Ada dua macam cara untuk menyebar gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem frekuensi modulasi dan dengan sistem amplitude modulasi. Gelombang radio terdiri MF dan HF, serta UHF dan VHF. Gelombang radio MF dan HF merupakan gelombang radio yang memanfaatkan sifat gelombang HF dan MF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Gelombang radio UHF dan VHF untuk komunikasi satelit yang memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer hingga ke satelit. Contoh 1. Sebuah partikel yang mempunyai massa 200 mg dan mempunyai muatan 2 × 10⁻⁸ Celcius ditembakkan tegak, lurus, dan horizontal pada medan magnet homogen dan horizontal dengan kecepatan 5 × 10⁴ meter/second. Jika partikel tersebut tidak berubah arah, maka kerapatan flux magnetnya sama dengan menggunakan rumus F sama dengan M kali G. QV B sama dengan M kali G. B sama dengan M kali G dibagi Q kali V. B sama dengan
200 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 8 dikali 5 dikali 10 pangkat 4 sama dengan B sama dengan 2T. Contoh 2. Jari-jari gerak proton di dalam sebuah sinkroton proton adalah 120 meter. Jika energi proton sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 9 Joule, maka induksi magnet yang diperlukan sebesar, memakai rumus B sama dengan akar 2E K M per Q kali R. B sama dengan akar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 9 dikali 1,67 dikali 10 min pangkat 27 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 120 sama dengan 0,12 T. Cukup sekian presentasi untuk kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.